Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pada sore ini kita akan baca tafsir Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunad dinu lillah. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Ya. Allah Ta'ala berfirman, dan perangilah mereka ya oleh kalian sampai tidak ada lagi fitnah, dan agar agama ya wayakuna, dan agama hanya untuk Allah ya. Yakni peribadatan itu hanya ditujukan kepada Allah ya. Fa inin tahau fala udwana, apabila mereka berhenti dari berbuat fitnah tadi, maka tidak ada lagi permusuhan illa kecuali ala zalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Ya. Kita baca tafsirnya. Wastamiru, dan teruslah menerus wahai orang-orang yang beriman ya, fi qitalil musyrikin al-mu'tadin, terus meneruslah perangilah orang-orang musyrik yang melampaui batas. Kenapa dikatakan melampaui batas? Dikarenakan mereka menyembah selain Allah, dan ini merupakan melanggar batasan-batasan Allah ya. Dan sesuatu yang paling wajib dari hak Allah atas kita ialah kita menyembah Allah saja. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ya, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah ya. Nabi bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud ya, apa hak Allah atas kita dan apa hak kita atas Allah ya. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam ya. Qala, maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab ya, hak kita, hak Allah atas kita ialah an la ta'budu illallah ya. Ya, an la ta'budu illahu ya. Ya. Hak Allah ialah agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepadanya ya. Dan hak Allah atas kita ialah an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an ya. Hak kita atas Allah ialah Allah tidak mengazab bagi siapa yang tidak berlaku syirik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perangilah ya mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Kita baca tadi beberapa tafsir, fitnah itu di sini ditafsirkan dengan syirik, kesyirikan ya. Juga di dalam tafsir Ibnu As-Sa'di tadi disebutkan yang makna dari perangilah itu tidak harus berperang ya. Bahkan makna yang lebih dekat ialah menampakkan keislaman ya. Ya. Dan terus meneruslah tampakkanlah Islam ya. Bantahlah orang-orang di luar Islam sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan. Artinya kita disuruh untuk membantah orang-orang musyrik bahwasanya satu-satunya agama yang diridhai Allah ialah agama tauhid, agama Islam. Ya. Sampai tidak ada lagi ya kesyirikan, dan sampai agama itu benar-benar direalisasikan, dipraktekkan, diibadahi itu hanya Allah saja. Hatta la takuna fitnah alil muslimin, sampai tidak ada lagi fitnah di antara bagi orang muslim, yakni tidak ada lagi perbuatan syirik ya. Andinihim wala syirka billah ya.
Tidak ada lagi fitnah di antara kaum muslimin dan tidak ada lagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Abdullah bin Umar pernah juga didatangi ya dalam hal fitnah menimpa Abdullah bin Zubair ya. Dalam perang fitnah ya, perang antara sahabat ya. Mungkin sepeninggal Umar itu banyak terjadi fitnah ya. Maka tatkala Abdullah bin Umar ini diajak untuk melawan sebagian kaum muslimin yang lain, maka Abdullah bin Umar membaca ayat ini ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah ya. Loh, kita kan disuruh untuk memerangi itu hanya mereka, yakni orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ya. Sampai tidak lagi ada kemusyrikan. Ayat ini turun di zaman dulu ya. Tatkala kita diperintahkan untuk berjihad, berperang. Tapi sekarang kita tidak berperang melawan orang-orang yang musyrik. Bahkan mereka juga mentauhidkan Allah. Lalu juga disebutkan dalam tafsir yang lain tadi ya, tentang larangan hatta la takuna fitnah, larangan dari membunuh orang yang bersyahadat. Jadi tidak boleh kita membunuh seseorang yang bersyahadat, yang telah mengikrarkan agama Islam. Karena apa? Haram darahnya untuk ditumpahkan. Dan juga haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya untuk ditumpahkan, diambil, dirampas. Ya. Wa yabqa ad-dinu lillahi wahdah, dan hanya tersisa agama ini hanya untuk murni kepada Allah, murni hanya kepada Allah saja. Khalisan la yu'badu ma'ahu ghairah, dan tidak ada yang disembah bersama Allah itu selain Allah ya. Fa in kaffu ya anil kufri wal qital fakufu anhum ya. Apabila mereka tidak berbuat kekafiran, tidak berbuat kesyirikan ya, tidak memerangi kalian ya, tatkala mereka menahan dari perbuatan kufur, lalu juga menahan dari memerangi kaum muslimin, fakufu anhum ya, maka kalian hendaknya apa? Fa'in kufu anil kufri ya. Fakufu, maka fi'il amr ya, maka tahanlah kalian dari memerangi mereka ya. Artinya jikalau mereka itu sudah tidak kafir, mau memeluk agama Islam ya, tidak memerangi kita, maka kita dilarang untuk memerangi mereka. Fal uqubatu la takunu illa 'alal mustamirin 'alal kufrihim wa adwanihim ya. Adapun hukuman ya, itu tidak dijatuhkan kecuali atas orang yang senantiasa terus-menerus di atas kekafiran dan di atas permusuhan. Karena apa? Karena dalam permasalahan dakwah ini ya, apabila suatu kepemimpinan kaum muslimin ya, mungkin suatu kekhalifahan itu mendakwahkan Islam kepada negara-negara yang belum beragama Islam, yang belum memeluk agama Islam, maka kaum muslimin dipimpin oleh seorang khalifah menawarkan untuk mereka masuk agama Islam. Kalau mereka tidak mau, maka mereka harus membayar jizyah ya. Harus membayar jizyah. Bukan karena Islam itu haus akan kekuasaan, bukan karena haus akan dunia, akan harta, bukan, akan tetapi agar mereka ingat ya, agar mereka tersadar bahwasanya mereka itu punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah saja, yakni memeluk agama Islam, tidak mensekutukan Allah, tidak berbuat kafir ya. Karena memeluk agama Islam itu suatu keharusan, wajib. Jadi kita menawarkan agama Islam kepada negara non-Islam itu asasnya ialah kasih sayang sebenarnya. Kenapa toh? Agar mereka tidak diazab di neraka selama-lamanya
Ya, ini kasih sayang kita. Maka tatkala mereka mau berkompromi, maka kita persilakan untuk bersyahadat. Apabila mereka menolak dan melawan, maka kita juga melawan. Ya, kita adakan perang. Mereka mengajak perang, kita berani ya, untuk perang. Namun apabila mereka menawarkan perdamaian, maka mereka harus membayar jizyah, membayar upeti atau pajak lah. Ya, dalam rangka apa? Agar mereka merasa tertekan dan mau tidak mau harus masuk agama Islam, agar apa? Agar terjaga harta mereka, minimalnya ya, terjaga harta mereka. Ya. Karena kasihan ya kalau mereka terus-menerus hidup di atas kekafiran, kemusyrikan, maka khawatir mereka tidak mendapatkan surga. Ya. Jadi kita asasnya itu kasih sayang. Ya. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Ini yang bisa kita baca dari pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.